Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita kedatangan kontributor baru di Ruang Ngobrol, namanya adalah Hans. Terima kasih Mas Dodo sambutannya. Ya, nih Hans ini mungkin di sini udah ada yang kenal kali ya. Hans ini siapa? Hans ini adalah Nggak so terkenal itu kok. Ya. Mungkin ada yang tahu. Ini Hans ini juga salah satu kolaboratornya di sebelumnya dikenal sebagai kolaboratornya di Forte. Nah, tapi sekarang dia juga merambah dunia review sekarang sebagai kontributornya Ruang Ngobrol. Betul. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal Mujirushi, komik one shotnya dari Naoki Urasawa. Kita kan sebelumnya di sini udah pernah bahas karya-karya Naoki Urasawa yang lain, ada Monster, ada 20th Century Boys, ada apa lagi? Ada Sadora juga yang waktu video ini tag belum tayang. Sekarang kita mau bahas yang agak enteng ya Han ya? Bisa dibilang enteng kalau mau dibandingin sama karyanya Urasawa Sensei yang lain, ini lebih enteng. Betul, enteng karena memang pada dasarnya ini adalah one shot. Nah, tapi kita bahas dulu ya, mungkin sekilas produknya ini, ini tuh dibeli dari sekitar mungkin sekitar tahun berapa ya ini belinya? Mungkin 2020 atau 2021 udah lama sekali ya. Karena di sini juga udah ada tanggal terbitnya, tanggal 2020 gitu, dan bukunya standar aja ya, Han ya, tidak seperti bukunya komik-komiknya Naoki Urasawa yang lain, yang ada jaketnya ya. Ya, karena mungkin ini edisi original lah. Iya, ini biasa. Yang lain kan udah premium istilahnya. Iya, udah biasa aja. Ini pakai book paper, tapi book papernya ternyata karena sudah cukup lama tersimpan di katalognya Daris, jadinya udah menguning. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Masih bisa dibaca. Masih bisa dibaca. Oke, nah kita langsung akan membahas soal Mujirushi. Jadi Mujirushi ini ceritanya itu ya, tokohnya nggak banyak ya. Cuman Ya, sebenarnya yang inti mungkin cuman 3 atau 4 orang aja sih. Oke, ini menceritakan 3 orang, si bapak, si anak yang namanya Kasumi. Kasumi. Sama satu lagi bapak kepala institut. Bapak kepala institut yang akan aku sebut juga sebagai bapak bergigi tonggos. Iya. Karena memang giginya tonggos dan itu adalah highlight ceritanya. Itu sendiri jadi poin ikoniknya sendiri ya. Ya. Karena memang karakter ini sebenarnya itu tribut ke karakter dari komik lain. Yang kebetulan di sini jadi relevan banget sama story-nya. Oke, nah story-nya itu soal apa Tuhan? Nah, jadi story-nya itu untuk overview-nya itu sendiri tentang seorang bapak yang bisa dibilang terlilit hutang. Betul, karena bisnisnya gagal. Bisnisnya gagal. Dia kelilit hutang, kena masalah di sana sini, dan pada akhirnya ditinggal sama istrinya, tinggal berdua sama anaknya. Iya. Nah, satu hari itu dia nggak sengaja dapat apa ya istilahnya, dapat ilham gitu. dapat panggilan. Dia dapat panggilan buat pergi ke suatu tempat. Iya. Dia itu dipanggil pakai tanda. Tandanya itu kalau di sini harusnya kelihatan ya, ada tanda 3 trapesium 3 ada di atas sini teman-teman. Ya, ada 3 trapesium jejer 3 gitu. Trapesium jejer 3 gitu. Itu tanda yang manggil dia buat ke sebuah tempat namanya Fuken nyebutnya. Fuken itu kalau dalam bahasa Jepang itu di kanjinya itu, kanji fu-nya itu dari kanji Prancis. Nah, ken-nya itu dari kenkyu yang mana artinya riset. Tempat riset budaya Prancis. Ya, tempat riset budaya Prancis jadi. Dan kenapa kalau tadi Hans bilang Hans bilang tadi seperti itu, kenapa kok bisa ada bapak-bapak? Ada bapak-bapak ini kemudian setelah mengalami kebangkrutan kok tertarik untuk kemudian istilahnya mengikuti ilham ini menuju tempat riset budaya Prancis yang nggak ada hubungannya sama sekali sama dunia kehidupannya dia. Karena memang diceritakan di komik ini si bapak itu saking bangkrut ya, dia tuh desperate banget udah nyari shortcut. Jadi sebenarnya dari segi karakterisasi itu ya masuk akal lah. Kalau misalnya dia harus melakukan hal-hal yang nggak masuk akal karena memang ya udah gimana ya, udah kepentok. Udah kepepet banget sih, nggak ada jalan lagi. Ya, mau nggak mau, oh ini ada apa nih? Ada panggilan nih. Akhirnya diikutin aja walaupun shabby juga tempatnya gitu. Iya. Nah, pertemuan si bapak dan si anak itu, Kasumi ini, si anak itu tadi dengan tokoh bapak kepala riset atau bapak bergigi tonggos di lembaga riset budaya Prancis. Inilah yang kemudian men-trigger petualangan mereka sampai pergi ke Prancis. Ya, ini kalau di cover sendiri sudah kelihatan ya, ini di Museum Louvre. Gitu, dan itu tuh ya pertemuan itu intinya seperti Hans bilang tadi men-trigger perjalanan mereka untuk petualangan di Prancis. Sebuah petualangan yang cukup gimana? Sebenarnya mau dibilang cukup
ini absurd. Agak aneh juga Iya. sebenarnya, bisa dibilang kejadiannya aneh gitu loh. Jadi apa ya, gimana kalau nggak spoiler nih? Gak apa pelan-pelan nih. Nggak, Iya. pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Apa ya, karena terlelit tadi dan mereka ketemu itu tuh kayak mereka sebenarnya meragukan sendiri mau ini apakah ini bener-bener fraud ini fraud atau bukan. Iya. Tapi ya udahlah, mereka jalanin aja gitu. Iya. Karena tadi situasinya udah desperate juga. Betul. Dan kenapa kemudian ada karakter-karakter di sini, terutama si anak dan si bapak ya, karena kan mereka yang terus-terusan berhubungan dengan bapak bergigi tonggos ini. Nah, kenapa sampai mereka tuh menganggap itu fraud? Karena pertemuannya itu juga lucu. Pertemuannya juga aneh Pertemuannya juga lucu. Nah, jadi lewat detail-detail gambarnya Naoki Urasawa, dia tuh mengkontraskan antara apa yang disampaikan si bapak dengan apa yang sebenarnya yang ada. Penonton lihat di dalam ruangan itu gitu loh. Cuman emang pembawaannya sendiri agak apa ya, bener-bener komedik bisa dibilang. Karena kadang itu apa namanya, yang ditampilkan itu obvious banget. Ini orang nipu ini. Tapi setelah beberapa adegan itu kita dikasih tahu kayak, aduh ini beneran nggak nih? Ini kayaknya beneran deh ini orang. Iya, jadi apa ya? Ini kan sekali lagi ciri khasnya Naoki Urasawa ya, ngasih hint-hint atau clue-clue petunjuk-petunjuk soal misteri yang terjadi. Cuma memang misteri yang terjadi di cerita ini itu tuh nggak serius. Walaupun teknik yang dipakai itu tuh ya sama kayak di cerita Naoki Urasawa yang lain. Bisa dibilang mungkin ya ini klasik ceritanya Naoki Urasawa, tapi pembawaannya itu bener-bener ringan. Mungkin apa namanya, orang yang nggak kuat baca misalkan Monster lah atau 20th Century Boy itu mungkin kan karena ceritanya cukup berat itu mungkin nggak kuat baca ini, mungkin enjoy, bisa enjoy karena memang lucu juga ceritanya. Kok Naoki Urasawa itu kan dalam menceritakan kisah misteri banyak showing bukan telling. Nah, porsi yang telling di sini itu tuh diambil oleh si bapak bergigi tonggos. Nah, iya. Sebagai seorang poser. Porsi showing itu ditunjukkan sama gambarnya. Jadi pembaca tuh ngeliat, loh dia ngomong gini, enggak, kamu tuh gini loh Pak. Itu makanya pembaca sendiri dibikin ragu. Dan itu yang menurutku menarik itu karena kita itu seperti diposisikan ke bapak sama anak ini. Betul. Si anak ini itu terus ragu ke si bapak bergigi tonggos ini. Tapi bapaknya sendiri kayak percaya aja. Jadi kita ditukar-tukar terus sama bapak anak ini perspektifnya. Betul. Dan sebagai pembaca tuh juga bisa ikut apa ya, merasakan dan melihat bahwa ya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi salah kayak gitu loh. Nah, jadi sepanjang cerita kita tuh terus dipingpong ke dua hal itu. Dua hal itu tadi. Nah, dan dari segi misteri mungkin kita juga akan berusaha tidak spoiler ya. Kayak gitu. Nah, pingpong antara keraguan dan keyakinan ini itu yang kemudian membuat perjalanannya itu jadi kayak banyak momen yang lucu. Jadi seru gitu. Jadi seru. Karena kebingungan ini pun jadi seru. Tapi walaupun sebenarnya sampai kayaknya aku nggak bisa bilang begini, tapi mungkin yang bisa aku sebut itu kayak ini kan untuk pembaca Jepang ya sebenarnya komiknya karena rilis Jepang ya. Betul. Jadi mungkin untuk pembaca Jepang sendiri sebenarnya cukup familiar sama karakter bapak bergigi tonggos ini. Karena memang karakter ini sebenarnya populer. Dan dijadikan tribut di komik ini. Aku pertama baca pun kaget loh, kok ada dia ngapain di sini? Dan ternyata relevansi ke story itu ada gitu loh. Bukan cuman sekedar numpang lewat aja. Betul. Nah, dan ini tuh juga kita tidak bisa sebutkan siapa ya, nanti teman-teman baca sendiri aja karena itu bagian dari perjalanan membaca. Kalau mungkin teman-teman pada familiar sama komik-komik Jepang lama itu mungkin kenal sama karakter ini. Ya, karena Naoki Urasawa kan memang ya 20th Century Boys, orang lama. Tapi terlepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Hans, aku sebagai pembaca yang tidak punya background knowledge seperti itu, seperti yang dimiliki Hans, itu juga tetap bisa enjoy kok. Gitu. Karena memang proses, kalau yang aku tangkap ya Hans ya, proses editing dialognya itu juga bagus. Karena apa ya, bapak ini kan poser ya. Apa ya, bahasa kasarnya tuh wibu Perancis. Wibu Perancis gitu loh. Jadi kalau misalnya wibu tuh ngomong dikit-dikit watashi, dia tuh ngomong tuh pakai me, non, we kayak gitu. Nah, dan dialog itu tuh diedit dengan baik kayak gitu loh. Jadi bisa ngeblend dengan bahasa Indonesia dan kita bisa nangkep bahwa oh nih orang ini mencoba mempersonifikasi gaya bahasa Perancis tapi aneh. Ya mungkin kalau misalkan dari pembaca Indonesia sendiri familiarnya kayak gitu ya komparasinya mungkin. Ini wibu tapi condongnya suka ke Perancis, Frankophilia kalau nggak salah namanya. Ya, Frankophilia, betul.
Ya, menarik sih, menarik sih perjalanan membaca itu teman-teman. Jadi aku nih Han ya, di awal tuh aku tahu sih ini dari kata-kata dari banyak reviewnya orang ini menjadi perjalanan yang lucu, absurd kayak gitu. Tapi tetap ada misteri. Nah, aku tuh di awal berharapnya ada misteri yang Gimana? Gimana? yang betul-betul jaw dropping banget kayak gitu. Iya. Nah, tapi ternyata ada kok, baca aja sendiri, baca aja sendiri. Cuma memang ini sekali lagi adalah sebuah bacaan yang enteng untuk sandaran karya-karyanya Naoki Urasawa ya. Betul. Aku sebagai pembacanya Urasawa sendiri karena apa ya? Cerita-cerita sebelumnya itu kan cukup panjang ya, Iya. bisa dibilang serialisasi bertahun-tahun. Tapi Betul. Mujirushi ini kalau nggak salah serialisasinya cuma 1 tahun, 2017 sampai 2018. Iya. Makanya cuman jadi 1 volume aja di sini. Dulu kalau aku baca karya yang lain itu aku rasanya kayak, aduh ini bentar lagi tamat nih, tahunnya masih panjang. Masih panjang. Ini bentar lagi tamat nih. Nah, itu mungkin salah satu karakteristik ceritanya Urasawa Naoki ya. Nah, tapi di Mujirushi ini ya karena kebetulan cuma 1 buku. Oh, ternyata kalau Urasawa Sensei bikin buku yang ringkas, bikin cerita yang ringkas, oh ternyata jadinya begini. Iya. Padat ini Betul. tapi dengan materi yang sekompleks ini juga bisa dibilang. Betul. Dan kompleksitas itu karena kita sudah membaca karya-karya di yang lain ya sebelumnya ini ya. Kalau buatku pribadi setidaknya itu tuh tergambar salah satunya di 20th Century Boys. Ya, 20th Century Boys kan panjang banget, timeline-nya bolak-balik, ada 3 POV, ada masa tua, masa tiga kecil, masa ya. ada 3 masa. Yang kalau mungkin dulu tuh di Daris yang ngalamin. Bahwa kalau ngebaca tuh kayak ini lama banget nungguinnya. Terus Apalagi Mas Daris bacanya di terus rental ya. iya ceritanya kalau misalnya kenapa ceritanya belok ke sini, ini nanti bakal kemana? Nah, itu kan ternyata PO semua. Nah, di sini itu juga persis terjadi dan itu disampaikan lewat momen-momen dan petunjuk-petunjuk absurd yang kita juga kaget. Ya ampun, ternyata nyambungnya ke sini. Ternyata tuh kayak apa? Aku bisa bilang semua plot yang ditampilkan di awal itu nggak ada yang sia-sia sampai akhir. Jadi kayak oh jadi ini tuh begini, ini tuh buat ini tuh buat Dan itu jadinya. Petunjuknya itu ya ampun teman-teman, itu tuh bukan kayak apa ya, ada orang kayak misalnya kalau ngomongin kasus pembunuhan ya, ini meninggalkan jejak, bisa sidik jari, pisau, senjata, atau pokoknya petunjuk-petunjuk yang membuat orang mencari tahu, wah ini pasti pelakunya ini. Petunjuknya dari awal tuh ya ampun. Bahkan momen-momen trivial pun kayak ini ngapain sih begini? Momen-momen trivial kayak ya. Taunya tuh oh ternyata bisa dipakai begini caranya. Momen-momennya itu sangat mundane. Sangat Kayak ya udah ini skip aja, tapi begitu nyampe ke reveal-nya, oh ya. Wah gila. Masuk akal banget. Masuk akal banget, nggak sia-sia gitu. Iya. Pokoknya pay off banget lah ya. Misterinya pay off banget dan cukup menggelitik dan juga mengejutkan ya, karena ya absurd itu tadi, kita nggak menyangka semua bakal akan kayak gini. Absurd tapi aku bilang nggak aneh. Nggak aneh. Soalnya kan kadang kan ya oh ini maksa banget nih, ini begini. Oh ini enggak, ini ngalir gitu aja gitu sampai akhir. Iya. Jadi kalau buatku, bagi teman-teman di sini ya Hans ya, yang belum baca dan mau membaca ini, segala petunjuk misteri apa segala macam tidak usah dipikir berat. Betul. Baca aja, nikmati. Baca aja, enak. Semua akan pay off. Itu aja sih. Oke Han, ada lagi yang mau ditambahkan? Aku sih belum ada. Nggak bisa bilang belum ada ya. Videonya mau habis ya soalnya. Ya nggak apa-apa sih kalau ada yang mau ditambahin. Enggak sih, belum. Belum ya. Yang penting kita jangan spoiler karena ini kan misteri ya. Ini misteri ya. Tuh. Sebaiknya baca sendiri. Di Kuratoru ada. Ini juga udah rilis, jadi bisa cek toko buku mungkin. Atau ya, di second-hand bisa lah. Iya. Oke. Yang penting baca ori ya. Baca ori. Oke, itu aja teman-teman. Kalau mau ngobrol-ngobrol langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di review manga berikutnya. Bye. Dadah.